Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman pemilih, selamat berjumpa dengan program podcast Kornernya Kabupaten Bogor. Ya. Podcast Korner Kabupaten Bogor merupakan sarana bagi Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 ya. Di mana di dalam podcast Corner ini kami Kabupaten Bogor mengundang ya para tokoh, mengundang para pihak yang memang berkepentingan dengan kepemiluan ini ya. Beberapa waktu yang lalu bahkan kita mengundang seluruh pimpinan partai politik ya untuk menjadi tamu di podcast Cornernya Kabupaten Bogor. Pada tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Bogor ya, termasuk para tokoh partai ya, telepon pers kita juga sudah undang. Nah sekarang kita giliran mengundang teman-teman penyelenggara pemilu nih ya, khususnya di badan ad hoc, yaitu teman-teman PPK Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bogor. Teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu dari PPK Kecamatan Citerep ya, dengan Pak Ketua ya, Pak Despinola Delijar ya, Despinola Delijar, Pak Ketua PPK Kecamatan Citerep, didampingi oleh Panji Maulana ya, sekretariat di PPK Kecamatan Citerep. Gimana nih? Sehat Kang Des? Alhamdulillah sehat. Semangat terus ya. Semangat terus dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu ya. Baik. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah upaya-upaya nih yang dilakukan oleh teman-teman PPK Citerep ya. Artinya dalam menjalankan tahapan nih ya, tahapan pemilu 2024 ini dari mulai yang sudah dilaksanakan ya, seperti apa, dan juga tahapan-tahapan kedepannya persiapannya itu seperti apa. Sudah pastikan tahapan pemilu ini ke depan akan lebih apa ya, lebih menantang lah gitu ya, terutama di pemungutan dan penghitungan suara gitu ya. Jadi yang sudah dilakukan dan yang kedepannya seperti apa nih persiapan teman-teman Kecamatan Citerep nih? Oke. Siap. Terima kasih ya. Sebetulnya sih kan tahapan ini sudah diatur di PKPU 3. Iya. Artinya memang kita ada yang laksanakan aja. Dari mulai awal pelantikan PPK, dan itu sudah melakukan beberapa kegiatan di antaranya sebetulnya yang paling ada sedikit menguras dengan begitu pada saat kemarin mulai dari rekrut Fanari ya, kemudian Pemutahiran data pemilih ya. ada pemilih ini kan luar biasa lah itu, karena terkait dengan pemilih atau DPP nanti pada akhirnya itu adalah merupakan suatu hal yang dari setiap pelaksanaan pemilu ini Perhatian ya. Mulai penetapan kita dapat DP4, kemudian dari DPS, kemudian DPTB sampai terakhir mungkin ditetapkan menjadi DPP. Itu kalau untuk kecamatan itu sendiri kan satu kecamatan ini terdiri dari 555 TPS, 555 ya. TPS khusus di BPT, jadi di Marketing. Dan data terakhir DPT itu satu kecamatan 155.000 lebih gitu. Jadi memang termasuk paling bagus nomor 5 nih, Nomor 5. Kabupaten Bogor. Setelah Cibinong, Gunung Putri, Cilengsi, Bojonggede gitu. Memang ya luar biasa. Nah kemudian terkait juga dengan tahapan sosialisasi kita sudah tahapan sosialisasi ini juga berbarengan lah. Sambil kita melaksanakan pendataan pemilih, sosialisasi juga kita laksanakan
artinya supaya rangkaian kegiatan dan rangkaian tahapan ini bisa berjalan bersamaan gitu. Sebab kita juga ingin agar pemilu ini semua warga tahu bahwa Indonesia ini mau pemilu gitu. Jadi jangan sampai diam baik gitu kan. Yang tahunya itu hanya penyelenggara saja bahwa ini akan pemilu. Tapi warga juga harus tahu bahwa kita ini memang mau pemilu. Kira-kira begitu. Dan ke depannya sih kita mungkin ke depan itu terkait pemilih juga masih akan disibukkan dengan pendataan DPTB, daftar pemilih tambahan dan DPK. Sekarang sedang pelayanan ya? Di PPS kan pelayanan DPTB itu. Betul. Dan mungkin menjelang mendekati pelaksanaan pemilu, mungkin nanti yang lebih akan disibukkan itu karena undian teknis mungkin. Iya. Teknis pemilu situ, walaupun kalau terkait situ kalau persiapan rekrutmen KPPS sudah dilakukan? mulai. Kita sudah mulai memetakan bersama teman-teman dari PPS karena belajar dari pengalaman kita kemarin rekrutmen petugas pantang liar hanya satu orang, satu TPS tidak mudah. Ya. Apalagi nanti kita akan dihadapkan dengan petugas KPPS yang jumlahnya 7 orang per TPS ditambah 2 petugas keamanan. Saya pikir itu bukan perkara mudah nanti. Nah, kita sudah petakan dari setiap desa, kemudian desa itu juga punya berapa TPS. Kita sudah sampaikan ke rekan-rekan PPS. Dari sekarang harus sudah mulai dipetakan kira-kira untuk menjadi petugas KPPS itu sampaikan saja syarat-syaratnya, kemudian sudah ada gambaran lah. Yang penting kan nanti semua bisa kerjasama dengan baik, bekerja dengan baik. Karena walaupun mungkin yang katakanlah sudah pernah jadi KPPS, belum tentu juga pelaksanaannya sama dengan yang kita butuh tenaga KPPS yang luar biasa ini untuk pemilu 2024. Harus ini juga ya, rekrutmen KPPS ini harus duluan gitu ya bahasa saya itu. Duluan sama partai politik gitu ya. Bahkan sama Marwat juga. Sama caleg gitu ya. Catat Bawaslu ke bawahnya. Ya. Nanti ada pengawas dari mereka juga akan rekrutmen orang. Ya. Kemudian partai politik saksi partai. Bahkan mungkin saksi dari calon presiden. Bahkan mungkin saja caleg juga punya saksi sendiri kan, itu jadi rumput apa lagi ya. Sedangkan untuk petugas KPPS itu kan harus dari warga yang memang ada di DPT-nya itu di lingkungan. Iya betul. Emang sih tidak mudah. Dengan jumlah pemilih maksimal 300 orang satu TPS, kita harus cari 9 orang itu bukan. Tapi pada akhirnya bisa dilaksanakan lah, bisa dijalankan dengan baik ya gitu. Dari ingin sih sekarang ini kan kaum milenial lah, anak-anak muda yang potensial itu bisa kita berdayakan untuk petugas KPPS. Di samping mungkin ada yang sudah pengalaman kira-kira. Kegiatan ini nih, kegiatan sosialisasi nih ya. Ini kegiatan sosialisasi ini di KPU RI juga kan sudah dicanangkan sebagai terasnya gitu ya, terasnya Komisi Pemilihan Umum gitu ya. Sehingga kalau tidak ada kegiatan sosialisasi, khawatir kan pemilu ini tidak diketahui gitu ya oleh masyarakat luas, terutama oleh teman-teman pemilih gitu ya. Nah ini Kecamatan Citarum seperti apa nih kegiatan sosialisasinya ini? Mungkin kita sudah lakukan kegiatan sosialisasi ini. Karena memang sasaran awal gitu untuk sosialisasi itu pertama adalah para pemilih pemula yang ada di sekolah tingkat SLTA. Kemudian ada komunitas-komunitas di lingkungan. Kita sudah lakukan sosialisasi hampir berapa? Kita sudah berapa tahun? 9 SLTA di Kecamatan Citarum. Kita datang, kita sosialisasikan terkait kepemiluan. Kemudian ya banyak hal yang kita sampaikan terutama terhadap pemilih-pemilih pemula yang memang baru kali ini mereka akan terlibat langsung dalam proses kepemiluan sebagai pemilih. Kalau sosialisasi SMA itu ke SMK, SMA itu teknisnya seperti apa itu? Jadi datang langsung gimana apa? Jadi kita
pertama kita data dulu berapa banyak jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Citeureup yang tingkatannya SLTA begitu, SMA, SMK gitu kan. Kemudian setelah kita punya data itu, kita bersurat ke pihak sekolah bahwa PPK akan mengadakan sosialisasi. Kemudian pihak sekolah membalas surat kami dengan menentukan jadwal. Jadi jadwal itu mereka menentukan sebetulnya. Kami siap didatangi tanggal sekian, misalnya gitu. Dan pada saat kita datang ke sana juga mereka sudah siapkan tempatnya, siapkan anak-anaknya dan lain sebagainya. Sebetulnya kembali ke kita edukasi, sebab itu tadi kita ingin warga Citeureup khususnya tahu bahwa kita ini mau pemilu gitu. Jadi jangan sampai misalnya ditanya kapan pemilu, tanggal 14 Februari 2024. Bagi mungkin orang-orang yang sering nonton TV, baik berita, baik media offline maupun online tahu. Tapi kan tidak semua orang mau ikut terhadap perkembangan itu. Jadi kita juga harus sampaikan secara langsung, terutama anak-anak muda nih yang baru usia 17-18. Tapi alhamdulillah ya, antusiasme mereka itu luar biasa. Setelah kita datang ke sekolah, kita sampaikan bahwa kita ini akan pemilu, kemudian pelaksanaannya kapan, jumlah peserta pemilunya itu pakai apa saja dan lain sebagainya, itu luar biasa. Penerimaan dan antusiasme mereka itu luar biasa. Dan untuk ke depan juga kita masih akan lanjutkan itu, masih ada beberapa sekolah lagi, dan juga Selain ke pemilih pemula itu ya? Selain ke pemilih pemula, kita juga jadwalkan ke terutama kompleks perumahan. Kenapa sasarannya kompleks perumahan? Ini terkait juga dengan data pemilih. Ya, beberapa tempat di kompleks perumahan ini yang sudah domisili di sana, kemudian sudah menetap di sana, tapi secara administrasi mereka belum pindah. Gitu. Masih. Itu. Ya, kalau beralamat di mana itu alamat? Contohnya ada perumahan Puri Harmoni namanya. Puri Harmoni ini terdiri dari 1.200 kakak penduduknya. Sementara terakhir dia yang baru masuk DPT itu baru 240 orang, berarti kan ada Bandung set. Dan kita sosialisasikan bahwa pemilu ini hak warga negara. Kalaupun dia tidak terdaftar di DPT, tetapi DPT maksudnya yang ada di wilayah kecamatan itu, dia bisa saja dia kan terdaftar di DPT di daerah dia, sesuai KTP dia kan. Iya betul. Nah itu kita sarankan bagi yang dia dekat pada saat pemilu ingin bulan gitu. Dan tapi kalau bagi yang jauh tapi juga bisa fasilitasi, misalnya dengan nanti masuk sebagai daftar pemilih tambahan, pindah memilih. Cuman ya itu prosedurnya harus juga dilaksanakan oleh bahwa untuk dapat pindah memilih menggunakan formulir A5 atau ada prosedur yang harus sebab kalau misalnya tidak terdata itu repotnya dan terhadap ketersediaan soal-soal di logistik ya. Kita harus terpatahkan sejak dari awal. Iya, mulai dari sekarang itu namanya kita mulai pendataan itu. Potensi-potensi yang masuk DPT itu sudah mulai kita petakan, yang masuk DPK juga kita sudah petakan. Ya walaupun sekarang ini kan ada satu tempat kita usulkan untuk masuk jadi TPS khusus. Santai itu. Kita punya data baik adresnya juga, karena santri-santrinya itu berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ada yang dari Papua, dari Maluku. Tapi ternyata mungkin belum bisa diakomodir. Jadi artinya kita juga nanti menunggu arahan dari KPU tadi untuk menghadapi alamnya seperti ini, itu akan teman. Ini kaitan dengan ini ya, dengan tadi itu ada proses pemutahiran terhadap pemilih, kemudian sekarang kan masih ada pelayanan pemilih untuk DPTB itu ya. Ini ada kesulitan dengan yang untuk Citeureup, kan Citeureup setahu saya itu banyak perusahaan ya gitu ya. Berarti kan otomatis banyak pendatang kaum urban gitu ya, seperti itu. Seperti apa itu? Tentunya sih kesulitan itu pasti ditemui ya. Karena kita bisa meminimalisir kesulitan itu dengan memberdayakan teman-teman PVS juga di bawah. Karena memang itu tadi Citeureup itu karena termasuk sudah zona industri,
Jadi banyak pendatang-pendatang dari luar yang baru, sementara data penduduknya dia masih dari daerah asal dia. Sementara sangat memungkinkan bahwa orang-orang itu atau warga ini akan lebih jadi untuk pendataan yang ekstra luar biasa gitu. Artinya nanti kita juga harus siapkan. Oh nih, potensi untuk DPTM itu kan potensi untuk DPK itu juga. Kesulitan nggak ini upaya sosialisasi ke merekanya? Kita sudah upayakan juga itu tadi ya, yang menyampaikan bahwa kita kan sudah ada kan sosialisasi di perumahan-perumahan, terutama perumahan, kemudian kawasan padat penduduk yang banyak kontrakan segala macam di sana gitu. Itu memang kita juga sampaikan ke penduduk atau warga itu bahwa memang proses untuk bisa jadi masuk ke DPTB atau DPK itu sebetulnya kan cek dia itu terdaftar atau belum kan udah. Ya. Karena dari DPT online sudah terdaftar di mana. Kemudian pada saat hari mau memilih di mana itu kan kita perbanyak ke mereka. Ya. Tapi kalau mereka misalnya yang masih hanya beda kecamatan, masih sekitaran Jabodetabek itu kami sih menyarankan ada pada saat hari mendingan dia pulang ke daerah, mau pilih di daerah asal aja gitu. Tetapi kalau misalnya memang ingin tetap memilih digital, ya urus prosedurnya. Untuk pindah memilih itu kan juga betul prosedur harus dilalui. Jadi sebetulnya sampai saat ini kita belum ada kesulitan, masih fine aja. Oke. Ini ke depan nih ya. Tadi sudah disampaikan ya, sudah disinggung ya terkait dengan rekrutmen KPPS. Nah, oh iya. Jadi saya ulang lagi terkait rekrutmen KPPS ini memang itu tadi nanti itu kan akan bersamaan dengan partai juga merekrut saksi. Kemudian Panwas juga merekrut petugas pengawas TPS gitu kan. Ya pasti saling ya kalau disebut lomba sih mungkin ya, tapi bagaimana nanti agar personal di tingkat KPPS itu bisa maksimal. Orang-orang yang secara kapasitas memenuhi syarat, baik secara syarat administrasi maupun secara intelektual juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena memang itu tadi loh, kita juga berharap petugas KPPS ini orang-orang yang kredibel lah, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke. Dan mudah-mudahan sih kejadian di pemilu 2019 tidak terjadi lagi ya. Dan itu sudah diantisipasi dengan adanya pembatasan usia oleh KPU ya. Jadi di pemilu 2024 ini KPPS-nya lebih dari sisi usia kan otomatis akan lebih muda lah gitu ya dari pemilu sebelumnya. Oke. Nah, menyelenggarakan apapun itu termasuk di dalamnya adalah menyelenggarakan pemilu ya, apalagi ini pemilu kan urusannya politik lah gitu ya. Pasti ada suka dukanya nih, ada happy ada nggak happy-nya gitu ya. Seperti apa tuh suka duka menjadi terutama untuk teman-teman PPK ini ya. Ya kalau bicara suka duka sih sebetulnya nggak ada. Wow. Lebih banyak sukanya ya. Oke. Lebih banyak happy-nya. Ya pasti itu kita pada saat dia dikatakanlah anggota PPK. Iya. Satu korban yang 40 kecamatan. Iya 5 ditambah 5 orang sekretariat. Iya. Lalu kali lebih dari 400 orang. Iya. Itu satu kabupaten kita bisa kenal dengan teman-teman satu kabupaten. Iya. Sering bergabung juga ke kecamatan lain, banyak teman silaturahmi dan sebagainya. Kita sih enak juga lah ya, dalam artian bahwa menjadi petugas atau penyelenggara pemilu itu ternyata memang tantangannya berat juga gitu kan. Selain kita punya rekan-rekan di BPK, tentu juga punya rekan-rekan Panwas ya ada di Bawaslu ya, dinamikanya luar biasa. Tapi kalau bicara nuka apa ya, kita sejauh ini sih belum ada hal-hal yang termasuk kategori nuka sih sebenarnya. Yeah. Happy aja, malah banyak hal positif ya tadi sudah. Maksudnya ya kita juga kan setiap orang pasti beda-beda.
Kalau bagi saya pribadi sih, menjadi penyelenggara pemilu ini memang luar biasa. Salah satunya kalau mungkin dengan kita jadi penyelenggara itu kita bisa memposisikan diri untuk tidak memihak salah satu kontestan. Kalau kita bukan penyelenggara, mau nggak mau biasanya dipaksa juga ke sini gitu. Karena kalau jadi penyelenggara, mereka jadi tahu, oh ini mah PPK, nggak mungkin ikut menjadi salah satu ibu. Kira-kira begitu. Nggak ada sih nukanya mah, bacanya suka ini. Iya. Ya, kan ini yang muda harus suka. Iya, harus juga. Anak muda itu ya harus banyak belajar dari senior, ya. Just harus apa ya? Kalau saya tuh gini, kalau pemilu itu jadi penyelenggara pemilu jadi kebanggaan. Ya, kebanggaannya di mana? Kan kita tahu nih pemilu ini adalah sarana integrasi bangsa, gitu ya. Pemilu ini sarana pergantian kepemimpinan dengan damai, gitu ya. Kemudian mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kita menjadi bagian di dalamnya. Nah, itu harus menjadi satu kebanggaan bagi kita ya. Apakah itu di PPS, di PPK, di KPU, bahkan sampai dengan KPU RD-nya, ini harus menjadi kebanggaan kita semua ya, menjadi penyelenggara pemilu. Bahkan saya selalu menekankan bahwa mengerjakan pekerjaan pemilu itu atau menjadi penyelenggara pemilu itu ada pekerjaan yang mulia. Saya kira kita sepakat ya, pekerjaan yang mulia ya. Baik, teman pemilih, teman-teman PPK Citerep ya, karena memang kita juga terbatasi oleh waktu ya. Saya kira podcast kita pada hari ini dicukupkan sekian ya. Oke teman pemilih, bincang kami dengan PPK Citerep cukup sekian ya. Jangan lupa tonton channel YouTube-nya Kapolri Kabupaten Bogor, like and subscribe. Terima kasih Kang sudah datang dan terus ya, semangat terus untuk Mudah-mudahan menyelenggarakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya.